Puji Tuhan, Ibu Bapa dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita diberi kesempatan untuk sekali lagi mempelajari sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 6 ayat 20 sampai dengan ayat 35. Sebelum mempelajari firman Tuhan, marilah saya himbau Anda semua mengambil Alkitab, baik dalam bentuk digital atau cetakan, karena tidak semua yang disebutkan ditunjukkan dalam PowerPoint. Marilah kita saat ini masuk di dalam doa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau Allah yang maha besar, yang kami semua Tuhan datang untuk menyembah. Dan saat ini kami ingin belajar sebagian dari firman Tuhan. Pakailah hamba Engkau yang penuh kekurangan ini. Dan Tuhan, bantu kami semua yang mendengarkan bisa mengerti dan melaksanakan dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudari sekalian, hari ini pendalaman Alkitab kita lihat dari Amsal pasal ke-6 ayat 20 sampai dengan ayat yang 35. Saya akan membacakan untuk Anda semua. Demikian pembacaan dari firman Tuhan. Nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu dan kalungkanlah pada lehermu. Kalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tak seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Kalau kita perhatikan bagian pembacaan Alkitab yang baru kita baca bersama-sama itu, dimulai dengan panggilan. Panggilan untuk memperhatikan perintah dan ajaran dari orang tua.
dari papa dan mama. Diikuti dengan motivasi untuk mengikuti ajaran mereka. Di bagian ini terutama khususnya membahas tentang perzinahan. Kalau kita ingat di bahasan seminggu sebelumnya tentang Amsal pasal 6 ayat 1 sampai dengan 19, kita sudah diberi penjelasan tentang keuangan dan tentang berbagai kejahatan manusia seperti mulut serong, main mata, kaki, jari yang menipu, hati yang penuh dengan tipu muslihat, 7 perkara yang dibenci yang merupakan kekejian daripada Tuhan, termasuk sombong, lidah yang berdusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang merencanakan kejahatan, kaki yang bergegas menuju kejahatan, dan saksi dusta. Tapi di bagian separuh daripada Amsal pasal 6 ini, kita melihat inti pengajaran yang ditekankan ialah kebodohan manusia yang meninggalkan hikmat yang diajarkan oleh orang tua dan memilih dosa dengan ketidaksetiaan. Bagi Amsal, dosa adalah meninggalkan kebijaksanaan dan menuju kebodohan. Kalau kita melihat di Amsal, ini mulai dari permulaan, yaitu di Amsal pasal 1 ayat 7. Demikian juga kita bisa lihat nanti di Amsal pasal 9 ayat 10. Hikmat itu berhubungan erat dengan Tuhan. Kita lihat di Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi orang yang mau berhikmat itu ada dasarnya, yaitu harus takut kepada Tuhan. Kalau orang yang bodoh, yang tidak berhikmat itu menghina hikmat dan didikan dari ajaran firman Tuhan. Demikian juga di Amsal pasal 9 ayat 10 berbunyi demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi hikmat itu ada hubungannya dengan Allah yang Maha Kudus, takut kepada Tuhan, dan supaya kita mempunyai pengertian tentang ajaran Tuhan dan bisa memperoleh hikmat itu. Di dalam Amsal pasal 6 yang kita pelajari hari ini, ketidaksetiaan kepada pasangannya sendiri dan termasuk ketidaksetiaan kepada hikmat yang diajarkan Tuhan berarti tidak memperhatikan Tuhan dan tidak mengindahkan jalan Allah itu sendiri, tidak mengindahkan ajaran Tuhan yang penuh kasih. Amsal ini mengajarkan kepada kita semua sebagai pengikut Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita ini bisa hidup di dalam kebebasan, tetapi harus ada di dalam batasan firman Tuhan. Kehidupan kita itu haruslah di dalam ajaran firman Tuhan. Dan kehidupan kita itu harus ada cinta kasih. Semuanya itu termasuk cinta kepada pasangannya itu di dalam batasan ajaran firman Tuhan. Sekarang marilah kita melihat ayat-ayat di Amsal pasal 6. Satu demi satu mulai dari ayat yang ke-20.
Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kalau kita perhatikan, Amsal pasal 6 ayat 20 ini dimulai dengan nasihat untuk memelihara ajaran dari ayah dan juga tidak meninggalkan ajaran dari ibu. Kedua orang tua itu, ajaran mereka itu penting untuk anak-anaknya. Perintah dan ajaran itu berarti juga ajaran bukan hanya sembarang ajaran, tetapi berhubungan dengan hukum Musa yang orang tua ini mereka dapatkan lalu diteruskan kepada anak-anaknya. Hukum Musa itu apa? Hukum Musa itu ada hukumannya dengan 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa. Waktu itu menerima 10 perintah Allah. Dan hukum ini diteruskan kepada umat Israel. Dan sekarang diteruskan untuk kita semua. Dan untuk anak-anak cucu kita. Kalau kita perhatikan pengajaran di Amsal pasal 6 ini dihubungkan dengan 10 perintah Allah, terutama kalau kita melihat di Keluaran pasal 20 ayat 14 sampai dengan 15 dan ayat 17. Dan kita melihat ada apa di situ ditulis. Di ayat 14, jangan berzina. Di ayat 15 dikatakan jangan mencuri. Di ayat yang ke-17 dikatakan jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Hal ini juga menekankan ajarannya itu juga tentang menghormati orang tua yang mengajarkan hukum Tuhan itu. Keluaran pasal 20 ayat 12 disebutkan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hal ini kita bisa juga melihat di kitab Ulangan, pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan 21. Ulangan pasal 5 ayat 16 sampai 21, demikian bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu, dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lalu diikuti dengan ayat 17, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita dapat melihat Amsal pasal 6 ayat 20 sampai 23 itu dengan Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 9 itu ada paralelnya. Orang tua baik ayah maupun ibu memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Mengacu pada hukum Tuhan yang diberikan di 10 perintah Allah itu, sebagian yang tadi sudah dibacakan, terutama yang berhubungan dengan berzina, mencuri, membunuh, dan mengucapkan saksi dusta dan mengingini apapun yang dimiliki orang lain.
Amsal pasal 6 ayat 20 sampai dengan ke-35 itu berhubungan dengan hukum Musa yang terdapat di Ulangan pasal 4 ayat 5 dan 8. Apakah itu hukum Musa di pasal 4 ayat 5 dengan 8? Yaitu tentang pentingnya mengajar ketetapan Tuhan. Disebutkan, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki dan mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil namanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh bumi ini yang kau bentangkan kepadamu pada hari ini? Nah, Tuhan mengajarkan ketetapannya, perintahnya kepada kita semua melalui hukum Tuhan, melalui ajarannya. Dan orang tua perlu mengajarkan kepada putra-putrinya, mengacu kepada apa yang telah mereka peroleh dari ajaran firman Tuhan, yaitu hukum Allah yang diberikan melalui Musa pada waktu menerima 10 perintah Allah. Kalau kita perhatikan, sudah disebutkan dulu orang Israel zaman kuno, mereka belajar itu adalah melalui oral. Maksudnya apa? Yang didengar melalui percakapan. Jadi, yang disebutkan di dalam hukum Musa itu disebutkan melalui ucapan, lalu diteruskan pada mereka. Mereka itu harus mengingatnya. Mengingat hukum Tuhan itu di dalam pikiran, di dalam hati mereka dan dilaksanakan. Itulah yang diteruskan kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya meneruskan kepada cucu-cucunya. Demikian seterusnya. Ajaran orang tua itu perlu disimpan di dalam hati yang berlandaskan pada firman Tuhan, yang berlandaskan pada hukum Allah. Nah, kalau tadi di ayat 20 disebutkan, anak perlu memperhatikan ajaran orang tua, baik ayah dan ibunya. Selain itu apa di ayat 21 disebutkan? Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu. Atau dikatakan di Bimka, ingatlah selalu kata-kata mereka dan simpanlah di dalam hatimu. Dengan kata lain, pengajaran orang tua yang sudah diberikan itu jangan dilupakan, tapi simpan di dalam hati dan juga disimpan di dalam pikirannya. Ini kalau kita melihat di kitab Ulangan juga menunjukkan seperti itu. Seperti hiasan yang perlu diingat-ingat. Nah, hiasan apa itu? Kalau Ulangan pasal 6 ayat 8, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah engkau menjadi lambang di dahimu. Nah, saat itu adalah
hiasan ini di tangannya dan juga di dahi. Ini bukannya seperti orang di Israel, ada yang saat ini ada beberapa orang yang mereka ini secara legalistik memasang ada firman Tuhan ini dalam kotak kecil di sana di dahinya, juga di tangannya. Bukan seperti itu. Artinya ini adalah mengingat di kepalanya dan mengingat juga di dalam hatinya, supaya setia mengingat firman Tuhan dan melaksanakan. Amsal pasal 3 ayat 3 dengan kata lain mengatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Dengan kata lain, kita ini tidak bisa mengalungkan firman Tuhan seluruhnya. Tapi maksudnya ini adalah kita ini harus mengingat dan kita ini harus juga tidak melupakan di dalam hati kita, dalam pikiran kita, juga di dalam leher kita ini. Supaya orang lain bisa melihat perbuatan kita yang mengingat ajaran firman Tuhan. Jadi dengan kata lain, orang tua ini mengajarkan pada anaknya, jangan lupa pengajaran firman Tuhan. Ingatlah dalam hatimu, ingatlah juga dalam pikiranmu, dan lakukanlah di dalam hidupmu. Selain itu dikatakan di ayat 22, Amsal pasal 6 ayat 22, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Dan jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Hal ini paralel dengan ajaran di Ulangan pasal 6 ayat 7 yang mengatakan kepada orang tua harus mengajarkan kepada anaknya berulang-ulang dalam keadaan apa saja. Di Ulangan pasal 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalananmu, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dengan kata lain, pengajaran kepada putra-putri itu haruslah terus dilakukan dalam berbagai keadaan, waktu anak ini bangun sampai dengan anak itu tidur, terus diberulang-ulang, diberitahukan, dan anak ini akan dipimpin oleh pengajaran firman Tuhan itu. Waktu dia ini nanti ini berjalan, akan dipimpin. Waktu dia ini berbaring, akan dipimpin oleh firman Tuhan. Waktu dia ini bangun, akan dipimpin. Dan juga firman Tuhan ini terus di dalam kehidupannya membimbing dia. Mengapa begitu? Karena firman Tuhan itu sangat penting. Ajaran firman Tuhan itu sangat penting, dikatakan di Amsal pasal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi, petunjuk-petunjuk dan peraturan dan juga ajaran firman Tuhan itu sangat penting. Seperti pelita, seperti orang yang berjalan dalam kegelapan, kalau tidak ada pelita, kalau tidak ada terang, akan tersandung, akan jatuh. Tapi firman Tuhan itu seperti pelita yang membimbing ke jalan yang benar, tidak sampai jatuh. Dan juga firman Tuhan itu mendidik di dalam jalan kehidupan yang benar. Kalau kita perhatikan di Mazmur pasal 19 ayat 105 juga mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Marilah kita mengambil firman Tuhan itu, terus mengatur jalan kehidupan kita, selalu berjalan di dalam jalan Tuhan, di dalam terang firman Tuhan, supaya kita tidak jatuh. Amsal pasal 6 ini juga mengajarkan orang tua yang mengajarkan hukum Tuhan kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya mengingatnya dan juga anak-anaknya ini tidak jatuh di dalam kegelapan. Nah, di ayat 24, pasal 6 ayat 24, firman Tuhan itu juga yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Firman Tuhan membimbing putra-putrinya ini supaya berjalan di dalam jalan yang terang, supaya tidak kena rayuan dari perempuan jahat, perempuan nakal, perempuan yang dikatakan ini perempuan asing, dan dikatakan ada perempuan jalang yang telah kita lihat. Perempuan inilah yang mereka ini hidupnya di dalam perzinahan, di dalam orang yang hidup bukan dengan suaminya sendiri. Anak-anak ini, yaitu putra-putrinya, diajarkan supaya tidak ke perempuan-perempuan ini yang bisa membawakan kehancuran. Disebutkan di ayat 25, pasal 6 ayat 25, janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Di sini disebutkan perempuan-perempuan nakal ini, mereka ini biasanya membuat banyak bulu matanya dan juga apa yang di dalam tubuhnya, di dalam wajahnya itu dibuat secantik mungkin, semenarik pun mungkin untuk menarik dan memikat orang-orang lain. Dikatakan jangan terpikat, tergoda oleh kecantikan mereka. Jangan terpikat oleh mata mereka yang pandai merayu. Nah, kalau kita mengingat, ini rayuan mereka bisa juga dari ucapannya. Kita sudah melihat di Amsal pasal 5, rayuan mereka itu juga seperti madu. Nah, ini janganlah terpikat oleh itu. Dikatakan ini jangan mengingini. Jangan mengingini kecantikannya. Jadi jangan mengingini ini termasuk di suatu saat. Dan di dalam firman Tuhan ini adalah mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau kita melihat, Tuhan Yesus mengajarkan bukan hanya mengingini, tetapi di dalam hati pun sudah berzina. Matius pasal 5 ayat 27, kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini Matius pasal 5, 27 sampai dengan 28. Ajaran firman Tuhan, baik di perjanjian lama dan perjanjian baru, mengingatkan kepada kita, jangan berzina. Bukan hanya di dalam perbuatan, di perjanjian baru mengajarkan juga, bahkan masih di dalam hati pun menginginkannya sudah berzina. Sekarang kalau kita melihat di ayat yang ke-26, pasal 6 ayat ke-26. Karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Orang yang berhubungan dengan pelacur itu dapat membawa kepada kecelakaan, dapat membawa kepada kemiskinan, seperti yang telah kita bahas di pasal 5.
termasuk kehilangan kehormatan, kehilangan kekayaan, kehilangan kekuatan, kehilangan tahun-tahun kehidupan, kehilangan juga kesehatan dengan jatuhnya berbagai penyakit. Kalau prostitusi itu mahal, merusak kehidupan orang, perzinahan dengan istri orang lain itu besar juga dampaknya. Perzinahan dapat membuat orang itu kehilangan nyawanya. Disamakan seperti pencuri. Ini kalau pencuri mencuri barang, ini orang mencuri istri orang lain. Kita akan melihat dampaknya seperti apa. Kita akan melihat di sini dikatakan, orang yang mencuri itu dikatakan di ayat 30, pasal 6 ayat 30. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Di sini dikatakan orang yang mencuri barang itu masih bisa dibayar kembali dengan 7 kali lipat. Segenap isi rumahnya habis. Itu kalau mencuri barang. Dia dihina dan untuk dirinya sendiri, apapun alasannya, katanya lapar lalu mencuri, itu adalah salah dan bisa dibayar dengan 7 kali lipat. Tapi kalau mencuri istri orang lain ini disebutkan adalah orang yang tidak berakal budi, adalah orang-orang laki ini adalah bodoh sekali dia. Demikian dalam terjemahan Bimka. Tetapi bagaimanakah dengan orang laki-laki yang berzina? Ia merusak dirinya sendiri. Bodoh sekali dia. Itu dikatakan di pasal 6 ayat 32. Dia ini disiksa, dicemooh, namanya tercemar untuk kapan? Selama-lamanya. Malunya tidak terhapuskan. Dengan kata lain, lama bukan hanya 1-2 hari, 1-2 tahun, tetapi selama-lamanya namanya sudah tercemar. Dan lain halnya lagi, bukan hanya itu, suami daripada wanita itu akan cemburu, sehingga marahnya meluap-luap. Dan dia ini akan, kalau membalas dendam, tidak ada balas kasihan. Apapun yang diberikan, kalau tadi mencuri barang dikembalikan 7 kali lipat, ini nggak bisa. Tidak bisa meredakan kemarahannya. Di sini menunjukkan kepada kita semua, haruslah berhati-hati. Jangan mencuri apapun, jangan mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Sudah disebutkan di salah satu 10 perintah Allah. Yang ke-10, jangan mengingini milik orang lain, termasuk istri orang lain. Nah, kalau kita melihat orang yang bermain dengan perzinahan ini adalah seperti orang bermain dengan api. Itu disebutkan di ayat 27 sampai dengan 29. Dapatkan orang membawa api dalam gelembung baju dan tidak terbakar pakaiannya. Yaitu diumpama ini perkataan pertanyaan retorik. Dapat orang memangku api tanpa terbakar bajunya?
Dapatkah orang menginjak bara api tanpa terbakar kakinya? Itu sama bahayanya dengan menggauli istri orang lain. Siapa melakukannya tak akan luput dari hukumannya. Itu di dalam terjemahan Bimka. Jadi, kalau mau menginginkan istri orang lain, itu hukumannya berat. Seperti dia ini bermain dengan api, akan terbakar dan akan menerima hukuman. Sekarang kita melihat tema ketidaksetiaan di dalam pernikahan ini adalah sesuatu yang ditentang di dalam firman Tuhan. Semua anak Tuhan harus hidup disiplin. Disiplin di dalam hubungan suami istri, tidak dengan perempuan lain, tidak dengan laki-laki lain, kalau bukan suami istrinya sendiri. Kalau melewati batas, yaitu batas pernikahan, bukan di dalam batas pernikahan, akan terjadi banyak malapetaka. Orang yang tidak mengendalikan diri ini, tidak disiplin di dalam menjalani kehidupannya ini, akan masuk di dalam bahaya, hukuman, dan bisa terbakar. Maka di dalam mengikuti Tuhan, kita diajak supaya mau mendisiplinkan diri di dalam menjalani hidup ini. Menyangkal diri seperti ajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan di Markus pasal 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkali dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kita diminta hidup di dalam batasan-batasan yang diberikan oleh firman Tuhan. Bukan mengikuti kemauannya sendiri, juga bukan mengikuti keinginannya sendiri. Menyangkal diri dengan semua keinginan-keinginan yang tidak benar, yang membawa di dalam kehidupan yang dosa. Tetapi kita harus mengikuti ajaran Tuhan. Karena kalau mengikuti kemauannya sendiri, kalau mengikuti apa yang diinginkan di dalam diri sendiri itu membawa kepada kematian. Tetapi mengikuti ajaran firman Tuhan itu kita memperoleh kehidupan. Kiranya Tuhan memberi kebijaksanaan kepada kita semua. Mau mengikuti ajaran Tuhan. Mau mengikuti ajaran yang sudah diberikan oleh firman Tuhan. Melalui orang tua yang memberikan batasan di dalam kehidupan kita. Batasan itu membawa kita dalam kebebasan, bukan kematian. Di dalam batasan ada kebebasan. Batasannya apa? Firman Tuhan. Marilah kita mengikutinya. Mari kita semua masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas anjuran dari firman Tuhan pagi hari ini. Supaya Tuhan, kami semua sebagai anak-anak Engkau mau mendengarkan ajaran firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh orang tua, oleh anak-anak Tuhan, oleh juga Tuhan, oleh guru-guru, oleh hamba Tuhan yang kami terima dari firman Tuhan. Tuhan bantu kami bisa meneruskan ke anak-anak didik kami semua. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan membantu kami semua tidak jatuh di dalam perzinaan. Tuhan tolong anak-anak Engkau supaya kuat, hidup kudus. Dan kami semua ini Tuhan tidak hidup mengikuti keinginannya sendiri.
Terima kasih Tuhan. Bantu kami semua supaya hidup menurut firman Tuhan yang membawa kehidupan. Kiranya Allah Bapa memberkati saudara-saudari sekalian. Kiranya Allah Putra menolong Anda semua. Dan Allah Roh Kudus menguatkan Anda semua hidup di dalam ajaran firman Tuhan. Amin.